Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat sehingga kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh kita pada hari ini. Ya, hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa, dimulai. Selesai? Terima kasih semuanya. Semoga doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku semua, minggu lalu kalian tentunya sudah mengerjakan LKPD 1.1 mengenai cabang ilmu biologi, kemudian ada masalah biologi, ada objek biologi gitu ya. Oke, hari ini target kita adalah kalian akan mengerjakan LKPD 1.2 dan 1.3. Sebelum itu saya mau menjelaskan materi di bab 1 ini. Karena minggu depan kita sudah masuk bab baru ya. Baik, anak-anakku semua, kita sama-sama perhatikan ya. Di bab 1 ini kita akan mempelajari ruang lingkup biologi. Jadi hal-hal apa saja yang dipelajari di biologi. Tentunya kalau kalian mendengar kata biologi gitu ya, dia sebenarnya berasal dari dua suku kata. Dari kata bios dan logos ya. Bios itu artinya makhluk hidup. Sedangkan logos itu ilmu, jadi ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ketika kita belajar tentang biologi, berarti kita sedang mempelajari apa-apa yang diperlukan oleh makhluk hidup. Oke. Nah, ini ruang lingkup biologi, jadi ada hakikat biologi sebagai ilmu sains atau ilmu pengetahuan alam. Di sini ada biologi sebagai ilmu, kemudian ada objek kajian biologi, cabang ilmu biologi, dan peranan biologi bagi kehidupan. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari metode ilmiah. Di sini ada langkah metode ilmiah atau urutannya gitu ya. Kemudian bagaimana kita bersikap ilmiah, karena kalian anak IPA gitu ya. Kemudian susunan dari laporan ilmiah. Yang ketiga adalah prosedur keselamatan kerja di lab. Seorang saintis atau ilmuwan gitu ya, tentunya nantinya akan bekerja di laboratorium. Untuk itu di biologi ini saya mau menjelaskan nanti sedikit apa-apa saja yang diperlukan supaya kalian tetap aman bekerja di laboratorium. Seperti kalian tentunya harus mengetahui karakteristik dari alat laboratorium. Jadi dia jenisnya apa? Kaca, aluminium gitu ya, kayu atau logam gitu ya, dan nanti cara penggunaannya pun berbeda-beda. Kemudian kalian juga perlu mengetahui beberapa bahan yang biasa dipakai dan beberapa bahan yang memang berbahaya. Ya, penanganannya jadi harus berbeda. Nah, ini kalian harus tahu. Untuk lebih tahunya, kalian nanti akan mengenal istilah simbol-simbol bahan kimia. Jadi ada simbol yang beracun, ada yang mudah meledak, ada yang berbahaya untuk lingkungan, ada yang korosif, dan seterusnya. Kemudian juga ada prosedur kerja di lab, ya. Ada nanti sedikit contohnya. Baik, yang pertama kita mulai dari biologi sebagai ilmu. Jadi tadi dijelaskan di awal kalau biologi ini berasal dari dua suku kata bio dan logos, bios dan logos. Artinya memang dia adalah suatu ilmu yang konkret. Kenapa? Karena ini adalah masuk ke dalam ilmu alam, ilmu pengetahuan alam. Artinya makanya disebut ilmu pasti dulu ya. Dulu disebutnya ilmu pasti, padahal sebenarnya dalam perkembangan ilmunya dia tidak pasti. Dia tetap mengalami perkembangan. Ada perubahan-perubahan yang terjadi walaupun itu di ilmu sains gitu ya atau IPA. Jadi kalau dulu dibilang ilmu pasti, bukan pasti, tapi maksudnya adalah teorinya yang ditemukan saat itu sudah
teruji gitu ya, sudah teruji. Artinya dia mengalami, sebenarnya adalah perubahan-perubahan tapi berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman yang berdasarkan, percobaan, uji coba gitu ya. Jadi bukan sekedar hasil pemikiran ya, bukan sekedar hasil pemikiran, oke. Baik, kemudian, eee, ciri biologi yang berikutnya adalah karena dia adalah suatu ilmu yang konkret, kita butuh alat ukur yang juga, eee, mumpuni ya. Jadi ada yang disebut dengan, metode ilmiah. Jadi ketika kalian mau menguji coba suatu hipotesa ataupun hasil pemikiran sederhana, kita harus mengujinya sesuai dengan kaidah yang disebut dengan metode ilmiah. Kemudian biologi juga bersifat logis, jadi pasti masuk akal dan konsisten. Jadi kalau misalnya, gini contohnya, tubuh kita memiliki organ yang disebut jantung. Jantung itu, eee, berdenyut. Betul nggak kalau jantung berdenyut? Bisa dibuktikan nggak? Oke, sekarang sama-sama pegang, eee, rongga dada kalian lebih ke kiri, rongga dada kalian lebih ke kiri, oh iya, ada detak jantungnya. Jadi bukan hanya sekedar katanya, tapi bisa dibuktikan dan itu konsisten. Ketika dibilang dia bisa berdenyut, itu disebut makhluk hidup gitu ya, atau dia masih hidup, ya berarti seperti itu, tidak ada perubahan, gitu ya. Jadi dia logis, masuk akal, dan dia konsisten. Kemudian dia objektif, artinya gini, ketika saya melakukan suatu penelitian, penelitian misalnya pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman misalnya. Jadi di percobaan saya hanya bikin 3 perlakuan, sedangkan, yang lain 5 perlakuan, 6 perlakuan gitu, sama-sama intensitas cahaya, tetapi karena dia punya sampel yang lebih banyak dibandingkan saya, jadi dia lebih terukur, lebih valid, seperti itu. Jadi menurut, saya dengan menurut dia yang melakukan dengan sampel lebih banyak, pastinya ada sedikit perbedaan, itu yang disebut objektif. Jadi sesuai pandangan yang, melihat hasil kerja nanti, gitu ya, bukan berdasarkan pemikiran si yang melakukan percobaan. Kemudian teori yang dihasilkan bersifat umum, jadi kalau misalnya cahaya itu mempengaruhi pertumbuhan, ya berarti semuanya ketika orang melakukan percobaan, eee, pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan, pasti diketahui atau ditemukan cahaya mempengaruhi pertumbuhan. Baik itu misalnya nanti dia akan menghambat atau mempercepat pertumbuhan gitu. Nanti itu masuknya ke ranah kesimpulan. Berikutnya, objek kajian biologi, jadi, ini adalah urutan dari satuan tingkat, kehidupan. Kita mulai dari yang unit terkecilnya adalah molekul, molekul itu contohnya adalah DNA yang menentukan kita atau itu adalah KTP kita yang asli, yang nggak mungkin sama, nggak mungkin duplikat sekelas anak kembar sekalipun. Jadi nggak mungkin sama. DNA, jadi itu adalah KTP kita ya. Kemudian DNA ini, terangkum atau, terdapat di dalam sel. Dulu kalian kenal sel adalah istilah bagian atau unit struktural atau fungsional yang lebih kecil gitu ya kan. Tapi ternyata di dalam sel itu ada sesuatu yang lebih penting namanya adalah molekul, gitu ya. Nah sel ini nantinya akan, apa namanya, berkumpul menjadi satu, membentuk suatu fungsi yang disebut jaringan. Nah, jaringan ini nanti ada beberapa jenis jaringan gitu atau kumpulan dari jaringan kita sebut dengan organ. Misal ya, kita punya sel otot, kemudian kita punya, sel otot itu membentuk nanti jaringan otot, kemudian punya jaringan ikat gitu, kemudian punya jaringan epitel. Organnya ini bisa jadi jantung, seperti itu. Jadi kumpulan beberapa jaringan akan membentuk suatu organ.
gitu. Nah, misalnya udah dapet organnya, ada organnya jantung, kemudian ada pembuluh darah, kemudian ada sistemik atau bagian-bagian tubuh yang menerima darah, organ lain seperti usus, seperti lambung atau organ lain, itu kita sebut dengan sistem organnya. Jadi kumpulan beberapa organ yang memiliki tujuan yang sama. Tadi tujuannya adalah supaya mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Berarti sistem organnya adalah sistem peredaran darah atau sistem transportasi. Nah, di dalam tubuh kita ada sistem transportasi, ada sistem pencernaan, pernafasan, reproduksi gitu ya, lengkap semuanya. Itu kita sebut nantinya akan membentuk organisme atau individu utuh, seperti contohnya manusia. Manusia sudah lengkap ya, dari ekskresinya ada, pengeluaran, makannya ada diatur, ngambil oksigennya ada gitu ya. Kemudian organisme yang hidup dalam suatu habitat tertentu, kemudian dalam kurun waktu yang sama, terdiri dari mampu meneruskan keturunan, itu disebut dengan populasi. Jadi populasi adalah kumpulan dari organisme yang sejenis yang tinggal di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu dan mampu menghasilkan keturunan atau meneruskan keturunan yang kita sebut dengan populasi. Ya, sederhananya dulu kalian waktu kelas 8 mungkin kenalnya adalah kumpulan organisme yang satu jenis gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi di SMA ditambahkan karena dia harus punya kriteria meneruskan keturunan. Berikutnya, populasi 1 dengan populasi 2. Tadi kita lagi ngomongin organismenya manusia gitu ya, tapi boleh ya saya tambahkan misalnya populasi manusia adanya di hutan hujan tropis misalnya, atau di hutan gurun deh, di hutan musim misalnya. Jadi di sana nanti ada populasi misalnya rusa, banteng, harimau gitu ya. Ada 3 populasi yang saya sebutkan, itu disebut dengan komunitas. Jadi komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang menempati suatu ekosistem. Nah, ini lanjutannya. Ada ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara faktor biotik atau faktor hidup dengan faktor abiotik atau lingkungan. Jadi interaksi misalnya antara rumput, misalnya rumput dengan tanah. Rumputnya adalah biotiknya, tanahnya adalah abiotiknya. Gitu ya, saling berinteraksi, saling membutuhkan. Atau rumput dengan udara. Jadi rumput misalnya butuh oksigen gitu kan. Semua makhluk hidup butuh oksigen untuk respirasi, untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, kumpulan dari ekosistem 1, ekosistem 2, ekosistem 3 kita kenal dengan istilah bioma. Ya, jadi bioma adalah kumpulan dari beberapa ekosistem yang dalam beberapa ekosistem tersebut berkumpullah jadi satu yang kita sebut biosfer atau bumi ini, biosfer gitu ya. Seluruh alam semesta ini. Baik, kita lanjut, mudah-mudahan kalian cukup paham. Jadi nanti kalau memang ada beberapa yang mau ditanyakan boleh, saya tunggu di forum diskusi ya. Baik, kita lanjut di cabang ilmu biologi. Ini juga kemarin kalian sudah banyak yang ngisi saya lihat dan bagus-bagus isinya ya. Kita lihat di sini ada cabang ilmu biologi, contohnya adalah sitologi saya ambil. Sitologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel dari istilah sito artinya sel. Kemudian ada histologi, jaringan gitu ya, anatomi, struktur tubuh, fisiologi, fungsi tubuh gitu ya. Kemudian juga ada yang objek biologi. Objek biologi di sini ada virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus, mikrobiologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang berukurannya sangat mikro, bakteriologi, ilmu yang mempelajari tentang bakteri, mikologi jamur, botani tumbuhan, geologi hewan, parasitologi parasit ya gitu, fikologi tumbuhan. Kita lihat. Kita lanjutkan nih, tapi ini juga sudah beberapa sudah ada yang kemarin muncul gitu ya. Kayak
bioteknologi. Jadi cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang teknologi-teknologi kekinian gitu ya, yang biasanya sangat berperan di ilmu kedokteran gitu. Kemudian ada patologi, ilmu yang mempelajari tentang suatu penyakit. Baik, apa sih sebenarnya peranan biologi bagi kehidupan gitu ya? Banyak sebenarnya. Dari segi pertanian, kita tahu yang namanya istilah kultur jaringan, itu salah satu peran ilmu biologi gitu ya. Peternakan seperti misalnya kawin suntik, ya biasanya digunakan untuk perbanyakan, eee, hewan ternak, misalnya sapi, kita mau punya sapi unggul, misalnya sapi perah, mau menghasilkan susu yang lebih banyak, biasanya dikawin silang ataupun dikawin suntik. Dari segi kedokteran lebih banyak lagi, kayak, kita bisa menghasilkan vaksin, ilmunya dari biologi gitu ya. Kemudian beberapa obat, kanker yang memang masih uji coba hingga saat ini, tapi sudah, beberapa berhasil di beberapa kasus gitu ya. Dan tentunya buat lingkungan, penting banget kalian ketahui ketika kalian mempelajari ilmu biologi, kalian akan berupaya beradaptasi untuk mencintai lingkungan kalian lebih baik lagi. Karena apa? Karena kalian tahu ternyata lingkungan kalian itu sudah memberikan banyak hal untuk kalian, ya. Contoh gampangnya adalah pasokan oksigen. Dari mana asalnya? Selain berasal dari Tuhan karena kita bersyukur karena Tuhan kasih gitu ya, itu ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi kalau lingkungan sekitar kalian bersih, sehat, tentunya yang diterima oleh tubuh kalian juga akan seperti itu, ya. Jadi biasanya ketika sudah memperdalam ilmu biologi, kalian akan lebih cinta dengan lingkungan sekitar kalian. Sebagai ungkapan terima kasih atau ungkapan syukur kalian, ya. Selanjutnya metode ilmiah. Tadi kita di awal sudah, bahas sedikit apa saja yang kita pelajari di metode ilmiah ini ya. Ada langkah metode ilmiah, kita bersikap, dan urutan laporan ilmiah. Langkah metode ilmiah kita diawali dari pemilihan masalah dari mengobservasi atau melakukan suatu pengamatan sederhana. Jadi kita memilih-milih masalah yang akan kita munculkan, yang kita angkat. Kemudian masalah tersebut kita rumuskan biasanya menjadi satu saja yang nanti baru kita akan lakukan penelitian. Nah, sebelum kalian melakukan penelitian itu, kalian setelah merumuskan itu kalian mulai mencari informasi. Jadi ketika kalian merumuskan suatu masalah, kalian akan mulai mencari informasi. Contoh ya, misalnya apakah terdapat pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang polong? Nah, ketika kalian bertanya seperti itu, kalian akan mencoba mencari informasi. Gimana sih karakteristik kacang polong? Butuh berapa banyak cahaya sih dalam sehari untuk, pertumbuhan optimum si kacang polong gitu. Kalian akan berusaha untuk mencari informasi. Kemudian ketika kalian sudah mengumpulkan informasi, barulah kalian menyusun hipotesis. Hipotesis itu ada, kita kenal di sini ada hipotesis nol dan ada hipotesis kerja. Jadi hipotesis nol, adalah ketika kita tidak kerja berarti tidak terdapat pengaruh. Artinya nanti si intensitas cahaya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan. Sedangkan, hipotesis kerja harapannya ketika kalian melakukan suatu percobaan seperti ini, tentunya ada pengaruh. Ada pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang polong ya. Nah, ketika kalian menyusun hipotesisnya gitu ya, kalian akan melakukan pengujian hipotesis. Ya. Jadi ini kalian bereksperimen, benar atau enggak. Ini kalian bereksperimen benar-benar melakukan percobaannya. Ya. Kemudian kalian akan olah datanya sedemikian rupa sehingga nanti kalian akan membuat yang namanya analisis gitu ya, analisa gitu yang nantinya berujung kepada pengambilan kesimpulan betul atau tidak intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan. Kira-kira seperti itu.
Kemudian sikap ilmiah, oke, ini adalah beberapa sikap yang harus dimiliki seseorang yang punya yang katanya anak IPA, yang katanya dia adalah ilmiah, saintis ya. Jadi yang pertama dia bisa membedakan yang mana opini, yang mana yang namanya pendapat, yang mana yang namanya fakta. Atau seorang saintis bisa. Jadi ketika, eee, ada suatu wacana, isinya adalah pendapat, ada suatu wacana, isinya fakta, dia bisa bedain. Kemudian biasanya seorang saintis ini dia punya rasa ingin tahu yang tinggi, sama halnya kayak kalian nih, anak-anak zaman now ini terbukti rasa ingin tahunya tinggi, hanya saja ya, boleh ya saya, ucapkan di sini, hanya saja biasanya kalian mencari jawaban dengan instan, hanya cari gitu ya, sekarang googling juga bisa langsung dapat informasi yang kalian dapat. Tapi kalau dulu kita biasanya mencari jawaban itu melakukan suatu percobaan. Jadi benar-benar membuktikan, bukan hanya sekedar baca dari, literatur yang sudah ada. Tidak disalahkan membaca, tapi terkadang kalau kalian membaca dari sumber yang kurang, kompeten gitu ya, terkadang justru menjerumuskan gitu ya. Jadi sumbernya kurang, kurang valid gitu ya, tidak terukur. Lanjut, kemudian seorang saintis juga pastinya peduli terhadap lingkungan. Tadi saya sudah informasikan ketika kalian suka atau sudah belajar biologi, kalian akan beradaptasi untuk peduli terhadap lingkungan. Kemudian akan jujur terhadap fakta, terbuka dan fleksibel. Jadi mampu menerima pendapat orang atau kritikan, saran gitu. Jadi enggak, menurut saya ini benar, pasti itu benar, enggak gitu ya. Apalagi nanti kalau kalian ada di forum-forum ilmiah, ikut seminar gitu ya, ilmiah. Nah, itu kalian bisa mengemukakan pendapat kalian, menyampaikan pendapat kalian, dan kalau memang itu memiliki korelasi yang positif, biasanya nanti dihubungkan dan diinformasikan. Kemudian seorang saintis itu berani mencoba ya, jadi tidak pernah takut gagal ya. Thomas Alva Edison tahu siapa, boleh cari berapa kali dia gagal ya, sampai akhirnya menemukan sesuatu yang dipakai hingga saat ini. Kemudian, seorang saintis juga bersikap kritis ya. Jadi dia mengkritisi suatu hal, tidak langsung terima gitu. Jadi ini, misalnya, jeruk itu semuanya asem gitu misalnya, nggak ada jeruk yang manis gitu. Menurut kalian itu hanya pendapat atau fakta? Atau bisa kalian kritisi misalnya, "Enggak, saya pernah kok makan jeruk yang manis, bisa kok jeruk itu dibuat manis dengan teknik-teknik tertentu," gitu ya. Jadi berpikir kritis, tidak selalu menerima semua informasi yang dia terima gitu. Jadi membenarkan semua informasi, oh tidak, itu bukan sikap seorang saintis. Kemudian seorang saintis juga mampu bekerja sama, ulet dan gigih, dan tentunya bertanggung jawab. Oke, ini adalah isi dari laporan ilmiah. Jadi ketika kalian nanti membuat suatu laporan, isinya seperti ini kira-kira: ada judul laporan, cover, ada prakata atau kata pengantar, daftar isi, bab 1 ini ada pendahuluan, bab 2 ada tinjauan pustaka, bab 3 ada medley atau metode ilmiah, bab 4 ada hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan, kemudian ada daftar pustaka dan lampiran tentunya ya. Jadi ada daftar pustaka, kalian punya dapat informasi ini sumbernya apa, jangan sumbernya cuma dari blog yang memang belum teruji atau belum terukur gitu. Jadi kalian harus punya sumber, misalnya kalau mau cari browsing atau googling itu ya dari suatu jurnal gitu ya, atau dari suatu web yang memang sifatnya ilmiah ya, tidak sembarang ambil sumber. Oke, untuk prosedur keselamatan kerja, apa saja sih yang kita pelajari tadi sudah ya? Ada alat, bahan, simbol kimia, dan penanganan. Alat nih, oke, kita sedikit banyak coba mengenali alat-alat yang ada di lab biologi. Di sini ada yang pertama ada yang namanya autoclave. Autoclave itu adalah
alat yang digunakan untuk mensterilkan alat ataupun bahan laboratorium. Biasanya kalau kita mau, bikin biakan gitu ya, atau mau mengkultur sesuatu, kita harus mensterilkan alat-alat kita, karena harus terhindar dari mikroorganisme yang lainnya, ya. Jadi ini alatnya kita sebut dengan autoklaf, dia itu sederhananya seperti panci ya, panci yang punya tekanan tertentu, jadi ada uapnya, jadi nanti disterilkan dengan uap yang sangat panas ya. Kemudian yang kedua ada botol semprot, ini biasanya cairannya adalah Aquades. Ya, ini Aquades. Jadi ini untuk menuangkan mempermudah menuang Aquades. Jadi tinggal dipencet botolnya, ini botolnya elastis gitu ya. Bisa langsung dimasukkan ke tabung reaksi atau alat-alat lainnya yang ukurannya lebih kecil gitu ya. Oke, di sini ada beker gelas, gelas piala atau mungkin kalian sering sebut ini adalah gelas kimia juga boleh. Di sini ada ukurannya, ada yang ukuran 100 mili, 800, 500 gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kalian mau bikin larutan, larutannya cuma 200 mili, nggak usah sampai pakai apa namanya, gelasnya ini yang 800, kita sesuaikan aja yang 500 juga cukup gitu ya. Jadi nanti ketika kalian membuat larutan di lab, sesuaikan alat-alatnya. Yang keempat, berikutnya nih kita sebut dengan gelas ukur. Gelas ukur juga di sini sudah ada ukurannya. Jadi memasukkan nanti cairan-cairannya kalian sudah tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, untuk melihat alat apa namanya, pengukurannya, kita harus menggunakan atau bagian tempat yang sejajar, misalnya di meja yang rata dan mata kita harus sejajar dengan gelas ukurnya ya. Kemudian yang kelima ini ada kita sebut dengan kaki tiga. Biasanya kaki tiga ini memang pasangannya adalah kawat asbes ini ya, nomor 6. Nah ini biasanya untuk memanaskan sesuatu tidak langsung terkena api, atau biasanya kita pakai lampu spiritus ya, kita pakai lampu spiritus. Jadi ini biasanya untuk membakar atau memanaskan, melarutkan yang membutuhkan temperatur lebih tinggi. Biasanya kita pakai ini ya, Q3 dan kawat asbes. Nah ini yang ketujuh ada kita sebut dengan lampu spiritus ya, atau dulu ada sedikit perbedaan gitu ya namanya, tapi saya lebih suka pakai ini adalah lampu spiritus ya. Tentunya kalian kalau sudah pernah ke lab IPA dulu kelas 8, kelas 9, tentunya tahu lampu ini ya. Dan ini lampu spiritus ini unik, spiritus ini adalah suatu cairan yang memang mudah sekali menguap ya, hampir sama seperti bensin gitu ya. Jadi memang ketika dia dibuka di udara gitu ya, cepat sekali berkurang volumenya ya. Dan untuk mematikan lampu spiritus ini tidak boleh ditiup. Semakin ditiup, tergesek sama udara, semakin besar. Jadi ketika mau mematikannya langsung ditutup sama penutup yang apa namanya, berbahan plastik ini ya. Intinya dia harus kedap. Ketika dia kedap, dia mati. Kedap udara, dia mati gitu ya. Kemudian yang kedelapan ada yang namanya mortar. Mortar ini bahannya dari keramik ya. Mortar atau kalau juga ada yang sebut dia lumpang dan alu ya. Lumpang dan alu kalau mau bikin rujak bek. Kalau di biologi atau di lab kita sebutnya ini adalah mortar. Jadi bikin bahan-bahan yang sifatnya bubuk gitu ya, jadi supaya bubuknya itu lebih halus. Atau kalau di apotek ini buat bikin puyer seperti itu ya. Jadi nanti pun ada cara pegangnya, kita pegang halunya itu menggunakan ibu jari dan kita menghaluskan, bukan ditumbuk-tumbuk tapi dihaluskan ya, dihaluskan seperti itu. Berikutnya ada penjepit kayu. Penjepit kayu ini biasanya untuk menjepit tabung reaksi. Tabung reaksi ini ya mungkin nanti buat yang dipanaskan langsung, kayak misalnya mau uji makanan, menguji glukosa menggunakan Benedi, karena Benedi harus baru bereaksi ketika ada suhu tinggi gitu ya. Kemudian yang ke-10 ada pipet tetes. Pipet tetes ini gunanya untuk meneteskan cairan, sifatnya cairan gitu ya. Dan biasanya kalau
ada jenis yang isinya cuma 1 mili, untuk dikalibrasi ya ada yang 5 mili dan seterusnya, sesuaikan. Tapi biasanya nanti diukurnya 1 tetes itu berapa mili gitu ya. Yang 11 ada yang namanya skapel. Skapel ini adalah pisau bedah. Ini hanya satu dari beberapa contoh yang ada di lab kita. Jadi nanti ketika kalian kelas 11, kalian ada bedah hewan, ada bedah katak, ada bedah ikan, kalau nggak salah ya nanti dengan Bu Feni gurunya biasanya. Kemudian kelas berikutnya yang 12 adalah spatula. Spatula itu adalah sejenis, kalau kalian sebutnya adalah sendok gitu. Ada yang ujungnya seperti memang sendok, ada yang lebih kayak pengaduk gitu ya sesuatunya. Jadi dia untuk mengambil bahan-bahan yang padat gitu ya, nanti dimasukkan gitu. Skapel. Spatula. Jadi ada skapel, pisau bedah, dan ada spatula. Yang 13 ada rak tabung reaksi. Jadi ini memang diperlukan banget kalau kalian mau nguji langsung mereaksikan di tempat dan langsung mau lihat perbandingannya. Misalnya dari segi warna, dari segi aroma, dari segi volume berubah atau tidak. Biasanya langsung ditaruh di rak tabung reaksi. Yang ke-14 ada termometer. Tentunya kalian tahu ini untuk mengukur suhu ya. Termometer biasa ya. Nah, ini yang perlu kalian tahu, penting buat seorang saintis yang hubungannya dengan biologi, karena ini ada alat penting di biologi namanya mikroskop. Dia adalah alat yang digunakan untuk mengamati organisme-organisme ataupun benda-benda yang berukuran kecil. Ya, dan biasanya ini diperlukan untuk mengidentifikasi suatu jaringan gitu ya. Kemudian yang ke-16 adalah di sini ada yang bentuknya persegi panjang, kita sebut dengan kaca objek atau objek gelas, dan ada yang ukurannya persegi, itu kita sebut dengan cover glass atau kaca penutup. Oke, ini adalah bagian mikroskop. Contohnya di sini adalah monokuler atau bertabung lensa okulernya cuma satu mata. Buat satu mata kita sebut mikroskop monokuler. Kalau ada 2 lensa okulernya, jadi kita bisa langsung melihat dengan 2 mata terbuka ya. Itu disebut binokuler ya. Ini adalah bagian-bagiannya. Kita lihat nih yang langsung nanti kena dengan mata, atau yang di sini adalah labelnya A itu adalah lens okuler. Ada tabungnya yang label B itu adalah tabung mikroskop. Kemudian ada revolver, dia untuk yang mengatur fokus ya, pergantian perbesaran. Kemudian ada yang D ada lensa objektif untuk mau berapa kali kalian lihatnya, mau 10 kali, 40 kali, 100 kali gitu ya, untuk makin tinggi berarti semakin dia detail gitu ya, tapi yang dilihat lebih sedikit kalau semakin tinggi resolusinya. Kemudian ada yang E juga ada perbesaran juga, jadi semakin dia tabung lensa objektifnya itu makin panjang, berarti dia perbesarannya makin kuat, artinya makin detail ya. Kemudian yang ke F ada meja mikroskop buat nanti naruh objek gelas atau preparat awetan gitu ya. Kemudian yang J ini ada klip, nanti objek gelasnya ditekan apa sih namanya, diklip sama klip ini nih, hanya ini dari agak logam gitu. Kemudian yang H ada kaki mikroskop, yang itu ada cermin. Jadi kalau misalnya kita masih pakai mikroskop cahaya, kita harus cari-cari cahaya, tapi di lab kita adanya mikroskop cahayanya tapi dari lampu ya, jadi kalian nggak usah harus cari-cari cahaya lagi. Kemudian yang J ada diafragma itu juga mengukur jumlah cahaya yang masuk nanti diterima sama lensa objektif. Kemudian ada K itu adalah lengan mikroskop atau pegangan, ini yang nanti kalian pegang ketika kalian mau memindahkan mikroskop gitu ya, jadi kalian harus pegang. Kemudian ada pemutar halus, ada pemutar kasar ya. Jadi kalau kalian masih belum ketemu gitu objeknya di mana nih, pakai pemutar kasar dulu. Jadi nanti kalau sudah ketemu objeknya yang mana yang mau diamati, baru pakai yang halus gitu, yang lebih kecil ya. Baik, kita lihat di sini ada simbol bahan kimia. Ada di sini sudah saya kasih juga ada yang mudah meledak, gitu ya, ada yang mudah terbakar, teroksidasi gitu ya. Ada yang beracun,
ada yang korosif, ada yang berbahaya bagi lingkungan, ada yang menyebabkan iritasi gitu ya. Jadi ini, simbol-simbol ini minimal seperti ini kalian harus tahu. Jadi ketika kalian pakai di lab kita sih nggak se-ekstrim gini. Nah, mungkin di lab kimia, nanti kalian belajar kimia, kalian harus perhatikan simbol di bahan kimia yang akan kalian gunakan, ya. Jadi supaya tidak membahayakan buat kalian. Oke, ini keselamatan kerja. Di sini ada cara-cara yang perlu dilakukan ketika terjadi sesuatu kecelakaan di laboratorium. Misalnya, ketika kalian terbakar, diolesi boleh diolesi oleh salep luka bakar ataupun lidah buaya gitu ya. Iritasi mata, di sini juga ada kalau iritasi mata, kalian bisa mencuci mata kalian dengan air sebanyak-banyaknya. Jika larutannya asam, kalian bisa gunakan cairan pencuci mata dan 1 natrium bikarbonat, sifatnya basah. Kalau kalian kena larutan basah, pakai cuci mata dengan 1% larutan borat ya. Jadi supaya agak seimbang gitu. Ketika basah dikasih asam, ketika asam dikasih basah dengan konsentrasi pun yang rendah. Ketika ada luka sobek, luka yang mengalami pendarahan, biasanya kita harus ada air dulu, kemudian dikasih anti kuman, misalnya bisa betadine ya kan, terus dibalut sama steril. Jika lukanya dalam, kalian harus berusaha untuk menghentikan pendarahan, jadi ditekan langsung lukanya pakai kapas ataupun kasar. Ya, jadi ditekan seperti ini, misalnya ada luka di sini gitu ya, ditekan seperti ini supaya pendarahannya segera berhenti dan tidak terjadi terus-menerus gitu ya, karena bisa shock gitu kalau kalian terus mengalami pendarahan. Kemudian memposisikan luka lebih tinggi dari bagian tubuh lainnya. Ketika memang tidak bisa kalian tangani, langsung informasikan ke guru dan segera dibawa ke dokter. Keracunan bahan kimia, misalnya asam gitu ya, dia kena larutan asam, jadi kalian harus minum kapur yang encer, pakai basah. Ketika kena larutan basah, berarti minum cuka yang encer, asam kira-kira seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kita sudah selesai. Baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa target kita hari ini adalah kalian mengerjakan LKPD 1.2 dan 1.3. Ya, jadi semangat semuanya. Sekian dari saya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.